Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Dalam budaya dan masyarakat modern, konsep poligami seringkali dipandang kontroversial atau menimbulkan banyak pertanyaan. Namun dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat yang ketat. Mari kita telaah secara mendalam mengapa poligami diperbolehkan dalam agama Islam dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang pertama, konteks sosial dan kemanusiaan. Dalam kondisi tertentu, poligami bisa menjadi solusi yang adil dan kemanusiaan bagi beberapa wanita. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa ayat ketiga, "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." Ayat ini menekankan bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika seorang pria mampu memberikan perlakuan yang adil kepada istri-istrinya. Dalam situasi di mana ada wanita-wanita yang tidak memiliki perlindungan atau pemenuhan kebutuhan, poligami dapat menjadi bentuk dukungan sosial yang diperlukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga mencatat bahwa Rasulullah memberikan nasihat dan bimbingan kepada para sahabatnya tentang bagaimana menjalankan poligami dengan keadilan dan belas kasih. Kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap wanita. Poligami dalam Islam juga diizinkan sebagai cara untuk melindungi dan menghormati wanita-wanita yang mungkin terlantar atau membutuhkan perlindungan. Dalam masyarakat yang penuh dengan konflik atau perang, poligami dapat menjadi cara untuk menyediakan tempat perlindungan bagi wanita-wanita yang menjadi janda akibat perang ataupun konflik. Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, poligami seringkali dipraktekkan dalam konteks perang, di mana banyak pria meninggal dan wanita-wanita menjadi janda atau terlantar. Poligami memungkinkan wanita-wanita ini untuk tetap memiliki tempat dan perlindungan di dalam masyarakat. Kita lanjut ke alasan yang ketiga, pengaturan dan pengendalian nafsu. Poligami dalam Islam juga memperhitungkan fitrah manusia yang memiliki kebutuhan dan dorongan seksual yang kuat. Dalam situasi di mana seseorang sulit untuk menahan diri atau menjaga kehormatan dan moralitas, poligami dapat menjadi solusi yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-129, "Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu. Biarpun kamu sangat ingin melakukannya, maka janganlah kamu terlalu condong kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan di antara istri-istri yang mendorong para suami untuk tidak berpaling kepada yang lain, hanya karena kecenderungan pribadi. Untuk alasan yang keempat, itu ada perkembangan keluarga dan keturunan. Poligami dalam Islam juga menjadi cara untuk memperluas keluarga dan keturunan. Dalam situasi di mana seorang wanita tidak dapat memiliki keturunan, poligami dapat memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk memiliki keturunan dan memperluas garis keturunan. Dalam banyak budaya, keturunan sangat dihargai dan dianggap penting untuk kelangsungan hidup keluarga. Dengan izin poligami, seorang suami dapat memperoleh keturunan tanpa harus meninggalkan istri pertamanya. Sekarang untuk alasan kelima, itu fleksibilitas dan ketentuan syariat. Dalam prakteknya, poligami dalam Islam tidak diwajibkan dan hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Al-Quran kan tadi menegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-129, bahwa menjaga keadilan di antara istri-istri adalah suatu kewajiban yang sangat sulit untuk dipenuhi. Selain itu, Rasulullah memberikan banyak nasihat dan pedoman tentang bagaimana menjalankan poligami dengan keadilan dan belas kasihan, serta menekankan pentingnya memperlakukan istri-istri dengan baik dan adil. Dengan demikian, poligami dalam Islam dapat dilihat sebagai bentuk fleksibilitas dalam syariat yang memperhitungkan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta memberikan pedoman yang jelas bagi praktik poligami. Dampak akhirnya, dengan memahami alasan-alasan di balik kebolehan poligami dalam Islam,
kita dapat melihat bahwa poligami bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan. Poligami memerlukan bagian dari syariat Islam yang diatur dengan ketat dan hanya boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama. Dengan mempraktikannya poligami dengan keadilan, belas kasihan, dan pertimbangan moral yang mendalam, umat Islam diharapkan dapat menjaga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.